Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Nurhandini dengan NIM 2311010059. Di sini saya akan membahas tentang invasi Mongol ke wilayah Islam. Oke, invasi Mongol ke wilayah Islam. A. Pendahuluan. Pengantar. Sejarah seringkali mencatat peristiwa yang mengguncang dunia, dan salah satu babak terpenting dalam perjalanan sejarah adalah invasi Mongol ke wilayah Islam. Peristiwa ini merupakan titik balik yang mengubah wajah Timur Tengah, Asia Tengah, dan wilayah-wilayah Islam pada masa itu. Invasi ini tidak hanya membawa perubahan besar dan politik dan budaya, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan hingga hari ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi peristiwa-peristiwa yang terjadi selama invasi Mongol ke wilayah Islam. Melihat akar sejarahnya, dampaknya yang mendalam, dan bagaimana kisah ini menjadi bagian penting dalam sejarah kedua peradaban ini. Dari penaklukan brutal hingga akhirnya integrasi dengan budaya setempat, kita akan mengungkap kisah yang syarat dan kompleksitas dan pelajaran berharga tentang interaksi antar budaya dalam konteks sejarah yang sulit. Mari kita berkelana ke dalam masa lalu yang penuh dengan intrik, konflik, dan evolusi sejarah yang menarik. 2. Latar belakang. Pada abad ke-13 adalah periode yang penuh dengan ketegangan dan perubahan signifikan di seluruh dunia. Di tengah gejolakan geopolitik tersebut, dunia Islam dan Kekaisaran Mongol bersiap-siap untuk bertemu dalam sebuah konfrontasi yang akan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah keduanya. Pada abad ke-13, wilayah Islam memegang peranan sentral dalam peradaban dunia. Dari Andalusia di barat hingga Persia di timur, dari Anatolia di utara hingga Sudan di selatan. Wilayah Islam mencakup beragam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun terdapat konflik internal seperti Perang Salib, wilayah Islam tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Namun, pada saat yang sama, Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan kemudian cucu-cucunya Hulagan Han sedang mengalami ekspansi besar-besaran. Kekaisaran Mongol yang mengesankan ini telah menaklukkan sebagian besar Asia Tengah dan Timur dalam waktu yang relatif singkat. Mereka adalah kekuatan militer yang tidak dapat dihentikan dengan mengadopsi strategi kejam dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Akhirnya, perjalanan kekuasaan Mongol ini membawa mereka ke perbatasan wilayah Islam. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi, apa yang memicunya, serta bagaimana konsekuensi dari pertemuan ini masih dapat dilihat dalam sejarah dan budaya sekarang. Dalam penjelajahan ini, kita akan merenungkan dampak sosial, politik, dan budaya yang luas dari invasi Mongol dan perannya dalam bentuk dunia Islam serta dunia lebih luas di masa yang akan datang. 3. Rumusan dan batasan masalah. Dalam konteks invasi Mongol ke wilayah Islam pada abad ke-13, artikel ini akan membahas beberapa pertanyaan umum, yakni 1. Apa penyebab serangan bangsa Mongol ke wilayah Islam? 2. Apa dampak serangan bangsa Mongol ke wilayah Islam? 3. Bagaimana kisah kekalahan Mongol di Ain Jalut? 4. Bagaimana kontribusi Mongol terhadap perkembangan Islam? Artikel ini akan berfokus pada periode invasi Mongol ke wilayah Islam pada abad ke-13, terutama di wilayah seperti Persia, Mesir, dan Anatolia. Kita akan mengeksplorasi dampak dari invasi ini terhadap aspek politik, sosial, dan budaya di wilayah-wilayah tersebut. Namun, artikel ini tidak akan membahas secara rinci seluruh sejarah Kekaisaran Mongol atau sejarah Islam selama periode tersebut di luar dampak invasi Mongol. Selain itu,
Artikel ini tidak membahas dampak invasi Mongol secara mendalam pada wilayah-wilayah di Asia Tengah yang sudah sebelumnya menjadi dari Kekaisaran Mongol. 4. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan yaitu 1. Mengungkapkan dan menganalisis sejarah invasi Mongol ke wilayah Islam pada abad ke-13 dengan mendalam dan mendokumentasikan peristiwa tersebut. 2. Memahami motivasi dan strategi Kekaisaran Mongol dalam menaklukkan wilayah-wilayah Islam. 3. Menganalisis dampak invasi Mongol terhadap struktur politik, sosial, dan ekonomi di wilayah-wilayah Islam yang terkena dampak. 4. Menjelajah interaksi budaya antara Mongol dan selama Islam dan setelah invasi, serta memahami konsekuensinya dalam jangka yang panjang. 5. Mengidentifikasi pengaruh invasi Mongol terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya di wilayah-wilayah Islam dan dunia lebih luas. Adapun manfaat artikel ini yaitu 1. Memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang salah satu peristiwa sejarah yang disignifikan dalam hubungan antar budaya. 2. Membantu pembaca memahami dinamika sejarah yang membentuk wilayah Islam dan mengapa sejarah ini relevan hingga hari ini. 3. Mengilustrasikan dampak dan invasi militer besar terhadap masyarakat, politik, dan budaya. 4. Menyediakan bahan referensi untuk studi lebih lanjut tentang periode ini dan memahami bagaimana dunia modern terbentuk. 5. Mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antar bangsa dan interaksi budaya, serta pentingnya belajar dari sejarah untuk mencegah konflik serupa di masa depan. 5. Metode artikel ini akan mengadopsi pendekatan deskripsi analitis dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber literatur, sejarah, dan penelitian terkait jejak invasi Mongol dalam sejarah wilayah Islam. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang akan diikuti. 1. Pengumpulan bahan dan data. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan dengan topik jejak invasi Mongol ke wilayah Islam. Sumber-sumber ini akan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang jejak invasi Mongol ke wilayah Islam. 2. Analisis deskriptif. Langkah awal akan melibatkan analisis deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan. Oke, kita akan masuk tentang pembahasan. 1. Penyebab serangan bangsa Mongol ke wilayah Islam. Serangan bangsa Mongol terhadap wilayah Islam terjadi pada abad ke-13 dan adapun penyebab utamanya. 1. Penaklukan Mongolia. Genghis Khan dan penerusnya telah berhasil menyatukan suku-suku Mongolia di bawah satu kekuasaan. Mereka adalah pejuang yang ulung dan memiliki tekad untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. 2. Kekuatan militer Mongol. Tentara Mongol ini sangat kuat, tinggi, dan memiliki strategi perang yang canggih. Mereka menggunakan kavaleri yang berkuda yang sangat efektif dalam pertempuran. 3. Rasa dahsyat dan keserakahan. Mongol dianggap memiliki rasa yang dahsyat dan juga keserakahan dalam penaklukan. Mereka ingin menguasai lebih banyak wilayah-wilayah dan sumber daya untuk memperkaya diri mereka sendiri. 4. Diplomasi yang gagal. Terdapat beberapa budaya diplomasi yang gagal antara Mongol dan beberapa negara Islam yang mengakibatkan konflik bersenjata sebagai alternatif. 5. Kelemahan dalam budaya Islam. Pada saat serangan Mongol ke dunia Islam, terpecahlah menjadi berbagai negara dan kerajaan yang bersaing. Ketidaksepakatan dan perpecahan ini membuat mereka lebih rentan terhadap serangan asing. Akibat serangan Mongol, banyak kota-kota dan wilayah Islam mengalami kerusakan yang besar dan dampaknya yaitu kepada beberapa generasi. Selama periode serangan bangsa Mongol terhadap wilayah Islam pada abad ke-13, banyak faktor yang mendukung keberhasilan kampanye militernya. Salah satu faktor kunci adalah kemampuan taktis dan strategis Genghis Khan dan pengurusnya. Mereka
mengembangkan teknik perang yang canggih, termasuk penggunaan panah yang sangat terampil dan gerakan kavaleri yang cepat, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi pasukan musuh yang lebih besar. Selain itu, Mongol juga mengambil keuntungan dari perselisihan politik di antara dinasti-dinasti Islam, memanfaatkannya untuk mencapai tujuan penaklukan mereka. Teknologi militer mereka yang unggul dan adaptasi terhadap berbagai kondisi geografis juga berperan penting untuk kesuksesan mereka. Akibat dari serangan Mongol yang sangat beragam, dengan sebagian wilayah mengalami penghancuran sangat besar, sementara yang lain dapat menjaga kemerdekaan mereka dengan membayar upeti dengan Mongol. Kesultanan Mamluk di Mesir dan Kekaisaran Khwarezm di Asia Tengah adalah beberapa yang berhasil bertahan melawan serangan tersebut. 2. Dampak serangan Mongol terhadap wilayah Islam. Serangan bangsa Mongol terhadap wilayah Islam pada abad ke-13 menghasilkan dampak yang mendalam. Penghancuran besar-besaran yang mereka lakukan terhadap kota-kota dan pusat-pusat kebudayaan Islam seperti Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, menyebabkan kerugian dan ilmiah yang tak terhitung. Banyak naskah berharga hilang, artefak budaya yang musnah, dan pengetahuan ilmiah lenyap. Dampak ekonomi juga terasa dengan sumber daya alam dirampas dan perdagangan terganggu. Selain itu, beberapa dinasti dan kekhalifan Islam mengalami perubahan dalam kepemimpinan mereka yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Perpindahan pendudukan yang besar-besaran akibat serangan Mongol pada saat itu memengaruhi struktur sosial dan demografi wilayah-wilayah tersebut. Meskipun beberapa wilayah Islam pulih seiring berjalannya waktu, perubahan yang diakibatkan oleh serangan Mongol telah membentuk jalur sejarah Islam yang berkelanjutan dengan dampak yang jangka panjang. Dalam jangka panjang, serangan Mongol terhadap wilayah Islam juga berdampak pada perkembangan politik dan sosial Islam. Beberapa dinasti dan kekhalifan Islam mengalami perubahan dalam kepemimpinan mereka. Akibat serangan ini, dengan beberapa yang berhasil memulihkan stabilitas politik, sementara yang lain berujung untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Dampak serangan Mongol juga memengaruhi hubungan antara dunia Islam dengan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara Eropa dan Asia di timur. Selain itu, beberapa pemimpin dan cendekiawan Islam yang selamat dari serangan ini berperan dalam menjaga dan mendokumentasikan warisan intelektual Islam yang pada akhirnya memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di seluruh dunia. Dengan demikian, serangan Mongol terhadap wilayah Islam adalah satu babak yang penting dalam sejarah Islam yang memiliki dampak yang terasa dalam berbagai aspek peradaban Islam dan hubungan internasional. 3. Kekalahan Mongol di Ain Jalut. Kekalahan Mongol di pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 adalah salah satu momen penting dalam sejarah. Ketika pasukan Mongol mengalami kegagalan signifikan, pertempuran ini terjadi antara pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan atau cucu dari Genghis Khan dan pasukan Mamluk Sultanat Mesir di bawah pimpinan Sultan Qutuz. Pertempuran ini berlangsung di dekat desa Ain Jalut di wilayah Palestina. Pasukan Mamluk berhasil memanfaatkan geografis dan taktik yang cerdas untuk mengalahkan pasukan Mongol yang lebih besar dalam sebuah pertempuran darat yang sengit. Kekalahan ini adalah yang pertama bagi pasukan Mongol dalam perjalanan penaklukannya ke wilayah Timur Tengah. Dampaknya sangat signifikan karena menghentikan ekspansi Mongol lebih lanjut ke selatan dan barat, sehingga melindungi sebagian besar dunia muslim dari ancaman Mongol. Ini juga memperkuatkan posisi Mamluk di wilayah tersebut yang kemudian menjadi kekuatan penting dalam sejarah Timur Tengah.
Pertempuran Ain Jalut menunjukkan bahwa pasukan Mongol bukanlah kekuatan tak terkalahkan, dan ini memengaruhi cara pasukan setempat dan negara-negara Islam lainnya dalam menghadapi ancaman asing. Pertempuran Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah ketika pasukan Mongol mengalami kekalahan yang signifikan. Pertempuran ini terjadi di Palestina mengakibatkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, dan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz. Selain itu, Ain Jalut adalah daerah yang sulit dengan mata air yang penting untuk pasokan air. Pasukan Mamluk menguasai sumber air ini, sementara pasukan Mongol kekurangan pasokan air yang mempengaruhi kesiapan mereka dalam pertempuran. Kekalahan Mongol di Ain Jalut memiliki dampak penting untuk memperlambat ekspansi Mongol ke arah barat dan mencegah penaklukan lebih lanjut ke wilayah Timur Tengah. Ini juga menunjukkan bahwa pasukan Mongol bukanlah tak terkalahkan dan memberikan dorongan moral kepada banyak negara dan kelompok lain untuk melawan ekspansi Mongol, serta memperkuat kedudukan Mamluk sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. 4. Kontribusi Mongol terhadap perkembangan Islam. Kehadiran bangsa Mongol pada abad ke-13 membawa kehancuran dan ketakutan di wilayah Islam, tetapi juga memberikan beberapa kontribusi penting terhadap perkembangannya. Setelah fase awal serangan, dinasti-dinasti Mongol seperti Ilkhanat di Persia membuka jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dengan dunia Mongol, memfasilitasi pertukaran barang dagangan dan budaya yang memperkaya wilayah tersebut. Pentingnya beberapa pemimpin Mongol melindungi perpustakaan dan naskah penting yang berkontribusi pada pelestarian banyak teks klasik ilmiah dan sastra Islam. Selain itu, kehadiran Mongol juga bertindak sebagai jembatan budaya antara Timur Tengah dan Asia Tengah, memungkinkan pertukaran ide, budaya, dan agama yang memengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Meskipun serangan Mongol awalnya traumatis, mereka juga memberikan dampak yang lebih kompleks terhadap perkembangan Islam pada periode-periode berikutnya, membantu wilayah-wilayah Muslim beradaptasi dengan perubahan zaman. Ketika kita meninjau kontribusi bangsa Mongol terhadap perkembangan Islam, kita menyadari bahwa sejarah tidak selalu hitam atau putih. Meskipun serangan mereka awalnya mengakibatkan penghancuran dan kehancuran, dampak jangka panjang mereka lebih kompleks. Hubungan perdagangan, pelestarian, warisan budaya, dan pertukaran budaya antara wilayah Islam dan Mongol membentuk lapisan baru dalam sejarah Islam. Kehadiran Mongol adalah contoh nyata bagaimana interaksi antara peradaban yang berbeda dan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai keragaman sejarah Islam dan bagaimana peristiwa masa lalu telah membentuk dunia kita saat ini. Sejarah bukan tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang adaptasi, perubahan, dan evolusi. Ini mengingatkan kita bahwa pembelajaran dari masa lalu adalah kunci untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh peradaban kita saat ini. Ketika kita mempertimbangkan warisan bangsa Mongol dalam konteks perkembangan Islam, kita juga harus mengingat bahwa sejarah adalah cerminan bagi perjalanan manusia dengan kompleksitas dan perbedaannya. Sebagai hasil dari serangan Mongol dan berbagai interaksi dengan budaya lainnya, Islam berkembang dan beradaptasi mempertahankan nilai-nilai intinya sambil mengadopsi elemen-elemen baru. Perubahan ini juga menciptakan momentum untuk perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya yang pada akhirnya membentuk dunia modern dengan menjaga keseimbangan yang baik antara penghormatan terhadap sejarah
dan keterbukaan terhadap masa depan. Kita dapat mengambil inspirasi dari ketahanan peradaban Islam dan harapan untuk perdamaian, keadilan, dan kerjasama di dunia yang semakin kompleks ini. C. Penutup. Ketika kita meninjau kontribusi bangsa Mongol terhadap perkembangan Islam, kita menyadari bahwa sejarah tidak selalu hitam atau putih, meskipun serangan awalnya mengakibatkan penghancuran dan kehancuran. Dampak jangka lebih panjang mereka lebih kompleks. Hubungan perdagangan, pelestarian warisan budaya, dan pertukaran budaya antara wilayah Islam dan Mongol membentuk lapisan baru dalam sejarah Islam. Kehadiran Mongol adalah contoh nyata bagaimana interaksi antara peradaban yang berbeda dapat membawa perubahan yang baik maupun negatif. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai keragaman sejarah Islam dan bagaimana peristiwa masa lalu telah membentuk dunia kita saat ini. Sejarah bukan tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang adaptasi, perubahan, dan evolusi. Oke, mungkin cukup sekian artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.